Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang untuk seluruh peserta didik kelas 8. Pada pertemuan sebelumnya di Google Classroom, sudah Bu Wiwin upload video mengenai materi kecanduan pornografi pada otak. Bu Wiwin harap kalian sudah menonton dan menuliskan komentar kalian pada video tersebut. Karena setelah kalian menonton video tersebut, barulah kalian bisa memahami materi yang akan Bu Wiwin jelaskan pada hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Wiwin akan bahas lebih detail mengenai video tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan pornografi? Pornografi itu ternyata tidak hanya berupa video, tetapi bisa juga berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, animasi, kartun, percakapan, dan juga gerak tubuh yang mengandung unsur eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jadi tidak hanya berupa video aja. Kalau misalnya ada animasi atau kartun yang mengarah kepada eksploitasi seksual, itu juga dianggap sebagai pornografi. Sekarang ada pertanyaan nih. Kenapa kalian dirasa perlu untuk belajar tentang pengaruh kecanduan pornografi pada otak? Sekarang kita lihat alasannya. Nah, di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Rahma Astuti tentang screening tingkat adiksi pornografi siswa SMP dan SMA tahun 2017. Jadi di sini dia melakukan penelitian tentang tingkat ketergantungan pornografi pada siswa tingkat SMP dan juga SMA. Kita akan lihat apa sih hasil dari penelitian yang sudah diperoleh. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini persentasi usia pertama kali terpapar konten pornografi. Menurut penelitian yang dilakukan, itu berkisar di antara usia 12 sampai 15 tahun. Itu hasil penelitian yang pertama. Kemudian apalagi sih? Ini yang di bawah 7 sampai 12 ini menunjukkan kelas. Kelas 10, 11, dan 8 menempati urutan 3 besar dalam terpaparnya konten pornografi. Nah, ini adalah tingkat keparahan adiksi pornografi. Kalian bisa lihat ini kelasnya, kelas 7, 8, dan 9. Kita fokuskan saja ke kelas 8. Kalian bisa lihat ini adalah angka-angkanya, yang tidak terpapar seberapa banyak, yang terpapar 94,2% dan sebanyak 4,6% mengalami adiksi ringan. Adiksi itu artinya kecanduan. Kita lihat lagi. Alasan utama melihat pornografi berawal dari ketidaksengajaan. Kemudian, jenis media yang pertama kali digunakan adalah situs internet, dengan rumah menjadi tempat pertama kali melihat atau terpapar pornografi. Sekarang kita lihat lagi penelitian yang kedua. Di sini ditulis oleh Iram Barida Maisha dan Siti Masitoh dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat Badan Litbangkes. Penelitiannya berjudul Derajat Keterpaparan Konten Pornografi pada Siswa SMP dan SMA di DKI Jakarta dan Banten. Kita lihat apakah hasilnya sama seperti penelitian sebelumnya. Tempat pertama kali terpapar pornografi di sini paling banyak 828 menjawab rumah sebagai tempat pertama kali terpapar pornografi. Berarti sama dengan penelitian yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian alasan pertama kali melihat tidak sengaja
dijawab sebanyak 936. Mungkin pada saat mereka membuka situs internet atau konten media sosial, kemudian menemukan iklan yang berbau unsur pornografi. Kemudian media pertama kali terpapar adalah media sosial. Menonton pertama kali adalah teman usia sebaya atau sepantaran. Kita lihat lagi. Ini adalah usia pertama kali terpapar pornografi, 12 sampai 15 tahun. Berarti ini sama ya seperti penelitian yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa memang usia 12 sampai 15 tahun itu menjadi usia yang rentan dalam terpapar pornografi. Dari dua penelitian tersebut yang tadi kita sudah bahas bersama-sama, jadi kenapa kalian perlu untuk memahami materi ini? Karena menurut penelitian yang telah dilakukan, yang tadi sudah kita bahas bersama, ternyata diperoleh hasil bahwa siswa SMP dan juga SMA rentan sekali untuk terpapar pornografi. Sehingga Bu Wiwin merasa perlu untuk menyampaikan edukasi kepada kalian mengenai hal ini. Sekarang kita bahas materinya. Bagaimana pornografi dapat mempengaruhi otak kita? Ini silahkan kalian lihat video yang sudah Bu Wiwin upload di pertemuan sebelumnya. Pada video itu dibahas bahwa bagian otak yang rentan terpapar pornografi itu adalah bagian PFC atau prefrontal cortex, di mana PFC ini berfungsi sebagai perencanaan, pengambil keputusan, konsentrasi, berpikir kritis, mengendalikan diri, memahami benar dan salah, dan membentuk kepribadian serta perilaku sosial. Ini bisa kalian pause dulu untuk dicatat di buku bimbingan dan konseling. Ini adalah fungsi dari prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini bisa saja mengalami masalah yang disebabkan oleh benturan fisik, penggunaan nafza, dan juga kecanduan pornografi. Apa yang terjadi ketika PFC rusak atau mengalami masalah? Nah, yang terjadi adalah ketidakberfungsian dengan optimal ketujuh fungsi dari PFC ini. Jadi ini adalah fungsi dari PFC. Ketika PFC itu rusak atau mengalami masalah akibat kecanduan pornografi, kecanduan nafza, ataupun dari benturan fisik, maka ketujuh fungsi ini tidak bisa berjalan dengan optimal. Pada video juga dijelaskan bagaimana proses kecanduan pornografi. Yang pertama, tidak sengaja melihat, lalu merasa tidak nyaman, tetapi timbul rasa penasaran. Yang kedua, pelepasan dopamin di dalam otak. Nanti kita akan bahas nih, kenapa sih dopamin ini sangat berpengaruh. Yang ketiga, akhirnya mengalami kecanduan atau adiksi. Dari yang tadinya tidak suka melihat, tetapi karena penasaran, akhirnya mencoba untuk mencari tahu, sehingga berpengaruh pada dopamin, akhirnya mengalami kecanduan atau adiksi. Dan tidak lagi peka terhadap konten-konten yang dia lihat. Akhirnya mencari konten atau gambar atau video yang jauh lebih tingkat pornografinya. Setelah itu akhirnya mengalami peningkatan level porno. Dan yang terakhir, akhirnya melakukan tindakan dari apa yang dia lihat sebelumnya. Kemudian apa sih itu dopamin? Kenapa mempengaruhi adiksi? Jadi dopamin itu adalah hormon yang berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Ada 3 hormon yang berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Yang pertama itu adalah dopamin, yang kedua namanya adalah serotonin, dan yang ketiga adalah oksitosin. Hormon dopamin
itu berpengaruh terhadap munculnya perasaan yang menyenangkan, mulai dari jatuh cinta, gembira, motivasi, hingga kepercayaan diri. Namun, jika dopamin dilepaskan secara berlebihan, hormon ini dapat membuat seseorang menjadi terobsesi pada sesuatu. Bahwa kegiatan yang menyenangkan itu akan menghasilkan dopamin. Contoh, ketika kalian suka main game, maka ketika kalian bermain game, itu akan menghasilkan hormon yang namanya dopamin. Sehingga kalian merasa happy, merasa senang ketika sedang bermain game. Atau misalnya kalian hobinya itu adalah membaca buku. Jadi ketika kalian membaca buku, itu menghasilkan hormon dopamin, menyebabkan kegiatan membaca buku menjadi menyenangkan. Dopamin yang berlebihan itu menyebabkan seseorang terobsesi terhadap sesuatu. Sekarang bayangkan, ketika kegiatan yang menyenangkan ini adalah misalnya menonton video atau melihat gambar atau animasi yang berbau dengan pornografi. Maka ketika seseorang sedang mengakses video, gambar, atau animasi berbau pornografi, menghasilkan dopamin, sehingga pada akhirnya terobsesi pada sesuatu. Pelepasan hormon dopamin yang terlalu banyak di otak itu juga meningkatkan seseorang mengalami skizofrenia. Lalu bagaimana membentengi diri dari kecanduan pornografi? Yang pertama, menghilangkan rasa penasaran dan tidak coba-coba. Kalau kalian ingat tadi alasan kenapa terpapar pornografi ya dari penelitian, itu alasannya adalah tidak disengaja. Jadi kalau sudah tidak disengaja seperti ini, jangan diteruskan untuk mencari tahu. Yang kedua, mengisi hari dengan kegiatan positif. Jadi lakukanlah aktivitas-aktivitas yang menurut kalian membawa dampak yang positif. Tips yang berikutnya adalah menonton tayangan dan membaca buku atau cerita berdasarkan kategori usia. Nah, kalau kalian pergi ke bioskop atau kalian menonton televisi, di bagian pojok atas sebelah kanan biasanya itu ada kategori tayangannya. Apakah dia kategorinya SU, ataukah R, ataukah D. Nah, kalau misalnya kalian menonton yang simbolnya R atau 13 plus, ini berisi tema tentang kehidupan remaja. Jadi tontonlah tayangan-tayangan yang sesuai dengan kategori usia kalian. Begitupun juga ketika kalian membaca novel ya, atau membaca di Wattpad atau mungkin animasi yang ada di Line, biasanya ada petunjuk, ada warning apakah cerita yang kalian baca itu sesuai dengan usia kalian. Jangan membaca novel-novel atau cerita-cerita dengan kategori dewasa. Kemudian tips yang berikut, menghindari lingkungan yang berpotensi mengarah pada kecanduan pornografi. Ingat, tadi menurut penelitian, teman menonton pertama kali adalah teman sebaya. Teman sebaya itu artinya adalah teman yang seumuran. Jadi hindarilah teman atau lingkungan yang berpotensi mengarahkan kalian pada kecanduan pornografi. Dan yang selanjutnya tentu saja memahami tentang dampak atau bahaya pornografi. Ini juga alasan Bu Wiwin kenapa Bu Wiwin berikan materi ini kepada kalian, agar kalian bisa memahami tentang dampak atau bahaya pornografi. Karena ketika kalian sudah memahami tentang dampak atau bahayanya, itu meminimalisir kalian untuk terjerumus adiksi pornografi. Dan tentu saja dengan memperkuat fondasi agama. Itu adalah tips-tips bagaimana melindungi diri dari adiksi atau kecanduan pornografi. Kemudian ada pertanyaan nih, apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjur terpapar pornografi? Kalian bisa berkonsultasi dengan guru BK
atau dengan yang ahli misalnya ya, dengan melakukan psikoterapi itu dapat membuat seseorang memahami hubungannya dengan pornografi. Hal ini juga akan membantu mengidentifikasi permasalahan kebutuhan seksual yang ada pada diri kalian. Selain itu, psikoterapi juga mengembangkan strategi dalam menghadapi tekanan psikologis lainnya. Ya, jadi sebaiknya ketika kalian sudah merasa kalian memiliki adiksi atau terpapar pornografi, kalian bisa ceritakan kepada orang yang dapat membantu kalian, misalnya kepada orang tua atau misalnya kepada guru BK. Mereka akan membantu memfasilitasi kalian sehingga kalian mendapatkan penanganan yang tepat mengenai adiksi yang kalian alami. Oke, itu saja materi kita hari ini. Silahkan dicatat di buku BK poin-poin yang kalian rasa penting. Nanti ketika Bu Wiwin sudah aktif lagi di sekolah, akan Bu Wiwin periksa catatannya. Itu saja materi kita tentang kecanduan pornografi pada otak. Bu Wiwin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.